bicara masalah kulminasi, kalau untuk Anda mungkin yang nggak ngerti atau juga mungkin baru sadar karena Rio barusan ngomong ya, nanti kita akan juga tunggu. Ini ada sambungan bersama dengan salah satu pengamat lah. Kita akan tanya-tanya juga. Kira-kira seperti apa sih peristiwa ini gitu. Coba, sepertinya kita udah hampir nyambung nih. Akan cek dulu ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo Mas. Malam. Mas Gandung. Malam Mas Gandung. Iya, selamat malam. Selamat malam Mas Gandung. Jelas ya suaranya Mas Gandung ya? Iya, jelas. Oke, nah Mas, ini Mas Gandung Fajar Panjalu ya nama lengkapnya ya. Panggilannya Mas Fajar ya berarti ya? Betul, saya Fajar. Betul. Nah, Mas Fajar, ini akan kita ngobrol ya seputar masalah kulminasi. Jadi kalau kita tadi sudah sempat ngobrol, ini jadinya setahun 2 kali di bulan Maret sama Oktober. Kita akan tanya nih sama Mas Fajar. Mas Fajar, boleh ceritain dulu sebenarnya kulminasi ini apa supaya City Lovers tahu gitu Mas Fajar. Ya, jadi pada hari ini tanggal 12 Oktober itu matahari sedang berada di lintasan di atas kota Surabaya. Nah, ini yang kemudian kita istilahkan sebagai kulminasi. Jadi di mana matahari itu tepat berada di atas kepala masyarakat warga kota Surabaya pada sudut 90 derajat. Berarti tegak lurus ya Mas Fajar ya? Betul, tegak lurus di atas kepala kita. Nah, Mas Fajar, ini jujur aku tadi siang itu sebenarnya nggak ngerti kalau ada peristiwa kulminasi. Nah, kemudian aku lihat-lihat di Instagram, ternyata banyak yang upload. Akhirnya aku lihat juga, bener loh, sebenarnya ada sih sedikit bayangan, cuma kan kayak nggak kayak biasanya gitu Mas Fajar ya. Iya, betul sekali. Yang jelas hari ini cuacanya cukup terik, lebih panas daripada biasanya. Nah, Mas Fajar, ini aku mau tanya nih, bedanya kulminasi sama siang hari biasa, itu kan sebenarnya matahari sama-sama di atas kan Mas Fajar? Iya, betul. Matahari sama-sama di atas, akan tapi kalau di hari-hari biasa itu tidak tepat di atas kepala kita, tetapi agak condong ke utara ataupun agak ke selatan. Nah, Mas Fajar, ini yang aku baca-baca di media online ya, bener nggak kalau kulminasi itu cuma terjadi setahun 2 kali ini, bulan Maret sama Oktober? Betul sekali. Dalam waktu 1 tahun terjadi 2 kali proses kulminasi, yaitu pada bulan Maret dan bulan Oktober. Mas, ini kok cuma bisa 2 kali doang ya? Apa kayak gerhana gitu? Kalau gerhana kan memang ketika bulan, bumi, matahari satu garis gitu. Nah, ini kulminasi prosesnya sama kayak gitu atau gimana? Kok cuma setahun 2 kali Mas Fajar? Ya, ini karena pengaruh adanya gerakan gaya semu perputaran bumi kepada matahari. Nah, jadi ketika bumi itu kan melakukan rotasi pada sumbunya, berputar pada sumbunya, dan melakukan revolusi pada matahari. Nah, ketika melakukan proses rotasi itu ada kemiringan kurang lebih 23 derajat. Itu yang mengakibatkan kadang-kadang matahari ada di utara, kadang-kadang ada di selatan. 1 tahun 2 kali matahari tepat di atas kepala kita. Oh, baik. Jadi ini kita beruntung ya. Oktober yang sadar, beruntung ya Mas Fajar. Yang nggak sadar, kasihan gitu kan ya. Betul sekali. Besok masih ada Mas Fajar, besok. Bagi yang belum bisa menikmati, ya besok masih ada, kan tetapi tidak tegak lurus di atas kepala kita. Jadi agak sedikit miring. Kalau tegak lurus itu kan 90 derajat. Kalau besok kurang lebih 89,7 derajat. Oh, iya, 89,7 derajat. 7 derajat. Mas Fajar, bumi itu kan bulat ya, bundar gitu. Nah, ini apakah yang mengalami kulminasi ini cuma Surabaya doang atau bumi bagian yang ini gitu? Belahan bumi bagian yang lain atau wilayah yang lain gimana Mas Fajar? Iya, seluruh belahan bumi akan mengalami peristiwa ini. Terlebih lagi di Indonesia, karena Indonesia itu kan salah satu negara yang dilintasi garis khatulistiwa.
Ya, sehingga secara otomatis kita yang lebih dekat dengan jarak garis khatulistiwa tentu kita mengalami itu. Tapi pada prinsipnya seluruh wilayah di permukaan bumi akan mengalami peristiwa yang sama. Berarti Kalimantan tuh yang dekat sama garis khatulistiwa paling heboh ya? Bayangannya paling nggak ada ya berarti ya? Betul, kalau di Kalimantan kan bedanya nanti ada selisih hari. Di Kalimantan itu kurang lebih di akhir bulan September. Oke, karena kan dia deket ya sama khatulistiwa ya Mas Fajar ya? Ya, tepat dengan garis khatulistiwa, betul Bener. sekali. Mas Fajar, aku pengen tanya nih, sebenarnya ada nggak sih yang istimewa gitu Mas Fajar dari peristiwa kulminasi? Entah istimewa di mana atau istimewanya kayak gimana? Ada nggak Mas Fajar? Iya, kalau bagi kami pada wilayah astronomi Islam, tentu peristiwa kulminasi ini menjadi salah satu penanda untuk mengukur ketepatan awal waktu sholat zuhur. Oh. Jadi ketika matahari itu berada tepat di atas kepala, kemudian bayang-bayang benda itu mulai menghilang. Ketika mulai sedikit keluar bayang-bayang lagi, itu berarti sudah waktunya sholat zuhur. Oke, baik. Nah, Mas Fajar, ini kan kalau kita tahu ya, selain kulminasi ini kan juga ada peristiwa yang lain kayak bulan purnama. Nah, kalau bulan purnama itu kan ada dampaknya nih, ada efeknya seperti air laut yang pasang. Kalau kulminasi itu ada nggak sih Mas Fajar pengaruhnya gitu sama alam sekitar Mas Fajar? Ya, yang jelas kulminasi ini menjadi penanda matahari mulai bergeser dari yang awalnya di wilayah utara menjadi ke wilayah selatan atau sebaliknya. Ini berdampak pada perubahan arah angin, kemudian berdampak juga pada perubahan tempat berkumpulnya awan. Nah, di Indonesia sendiri ini berpengaruh pada perubahan musim. Perubahan musim, jadi kayak misalkan menjelang pancaroba gitu mungkin atau kayak gimana Mas Fajar? Ya, salah satunya begitu, sehingga setelah terjadinya kulminasi ini biasanya akan diiringi dengan musim pancaroba. Siang mulai terasa terik panas, tetapi kemudian malamnya dingin atau bahkan sampai hujan. Iya sih, karena kan Indonesia kan punya dua iklim ya Mas Fajar ya. Betul sekali. Mas Fajar, aku mau tanya nih, ini kan tadi ketika aku di luar, di mobilnya Rio ini kan ada pengukur suhu nih Mas Fajar. Itu nggak biasanya gitu, suhunya itu 38 derajat something. Ini Surabaya kan sekarang kok kayaknya panas banget ya Mas Fajar ya. Apa memang lagi panas atau Surabaya panas gara-gara dampak dari kulminasi ini Mas Fajar? Iya, setiap musim adanya kulminasi ini memang biasanya diiringi dengan peningkatan suhu di daerah-daerah yang dilintasi. Ya, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya juga kulminasi. Ketika terjadi proses kulminasi, maka suhu udara di wilayah tersebut juga ada peningkatan. Oh, baik. Nah, Mas Fajar, tapi ada nggak sih yang perlu kita khawatirin nih, misalkan kalau kayak kapan hari aku tuh lupa kan ada peristiwa yang angin panas Mas Fajar, terus kayak kita katanya itu harus siapin ember di depan rumah yang berisi air gitu. Kalau kayak kulminasi gini kita patut khawatir apa santai aja Rio, nggak masalah gitu? Iya, karena ini peristiwa alam yang selalu berulang setiap tahunnya, maka sejatinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja mungkin kita perlu berhati-hati kaitannya dengan perubahan musim pancaroba ini. Tentu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, karena musimnya kemudian udaranya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu begitu. Benar. Berarti intinya Mas Fajar, panasnya Surabaya ini tuh memang karena kulminasi ini ya? Betul, salah satunya karena ada kulminasi, betul. Benar. Iya sih, karena kan matahari tepat di atas Mas Fajar ya. Memang setiap siang juga matahari di atas. Sekali. Tapi kan karena kulminasi ini sudutnya 90 derajat gitu kan ya Mas Fajar ya? 90 derajat. Betul sekali, tepat di atas kepala kita. Benar-benar tuh, makanya buat City Lovers di rumah ya, yang hari ini mungkin sadar, terus sempat untuk foto-foto di Instagram, Anda orang yang beruntung ya. Karena kalau besok kan sudah berbeda 0,3 derajat ya, betul ya? Jadi kan iya, perbedaan yang tipis itu kan juga nanti keluar bayangannya juga. Jadi intinya
nggak ada yang harus dikhawatirin ya kalau misalkan kita sedang kulminasi. Ini hal yang wajar, setahun ada 2 kali dan tidak usah khawatir karena ini juga peristiwa yang normal ya Mas Fajar ya. Betul, sangat normal. Bahkan ketika proses kulminasi, kalau ingin melihat matahari pun juga bisa. Oke. Tentu dengan menggunakan alat-alat yang khusus, menggunakan filter matahari dan lain sebagainya. Ya sudah, Mas Fajar, terima kasih banyak loh. Ini akhirnya kita bisa tahu ternyata hari ini kita sedang ada event kulminasi. Ini merupakan suatu hal yang di luar dugaan saya. Karena ketika saya lihat di bawah, kok bayangannya nggak ada. Kenapa ini ternyata kulminasi, Mas Fajar ya? Mas Fajar? Ternyata kita sedang terlepas dari bayang-bayang. Iya. Kalau bayang-bayang mantannya Mas Fajar masih ada apa enggak Mas Fajar? Aduh. Kurang ajar tanyanya saya ya gitu. Mas Fajar, makasih banyak malam hari ini udah hadir dan ngobrol bersama dengan City Life. Ini semoga para City Lovers di rumah yang nonton kita akhirnya ngerti kalau hari ini kulminasi dan besok sebenarnya masih ada, cuma derajatnya sedikit bergeser ya Mas Fajar ya. Betul. Baik, Mas Fajar, terima kasih banyak. Selamat malam Mas Fajar, sampai jumpa. Sama-sama, selamat malam. Selamat malam. Tuh, berarti intinya bahwa kulminasi ini tuh memang peristiwa yang wajar. Setahun terjadi 2 kali, Maret dan juga Oktober. Jadi nggak perlu khawatir ya kan. Buat City Lovers di rumah yang hari ini kebetulan nggak sadar itu, besok sebenarnya masih kulminasi, tapi derajatnya bergeser. Jadi ya dikit lah, masih ada bayangannya ya.